everyone, my name is Fiona Rindiani Brubarus. I am a student from University Katolik Santo Thomas Medan. Today, I will explain 16 English tenses and the 9th part of speech. I will make everything simple and easy to understand. Let's start. Alright, now we will begin our first material, which is about tenses. In English, tenses are used to show the time when an event happens. There are 16 tenses in English. Let's discuss them one by one. A few moments later. Number 1, simple present tense, di mana formula subject plus verb 1 yang menyatakan kebiasaan, fakta umum, rutinitas, kebenaran umum. Example. Number 1, I study English every day. Maka yang menjadi subjeknya di sini adalah I. Sedangkan yang menjadi verb 1-nya di sini adalah study. Oke, kita masuk ke dalam contoh yang lain. Misalnya, mereka bermain sepak bola setelah sekolah. Berarti they play football after school. Maka yang menjadi subjek di sini adalah they. Dan yang menjadi verb 1-nya di sini adalah ataupun kata kerjanya di sini adalah play, yaitu bermain. Number 2, present continuous tense, di mana formulanya subject plus am atau is atau are plus verb ing yang menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh, kita harus ketahui dulu subjek yang menggunakan am, yang menggunakan is, dan yang menggunakan are. Di sini ada 7 subjek yang harus kita ketahui, di mana subjek itu terdiri dari 7. Yang pertama itu ada I, yang kedua itu ada you, yang ketiga itu ada we, yang keempat itu ada they, yang kelima itu ada she, yang enam itu ada he, dan yang ketujuh itu ada it. Di mana I ini memiliki to be, yaitu am. Sedangkan you, we, they memiliki to be, yaitu are. Sedangkan she, he, it memiliki to be, itu is. Nah, kita masuk ke dalam example yang pertama. Misalnya, I am studying English now. Kenapa dia memakai am? Karena to be dari I itu adalah am. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua, di mana they are playing football now. Kenapa dia memakai are? Karena dia memiliki subjek they, karena they itu adalah menyatakan bahwa itu mereka lebih dari satu. Number 3, present perfect tense, di mana formula subject plus have atau has plus verb 3 yang menyatakan kejadian yang sudah selesai dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Nah, di sini juga kita harus ketahui subjek yang memakai have itu adalah I, you, we, they. Ini adalah memakai have. Sedangkan she, he, it itu memakai has. Jadi, kita masuk ke dalam example yang pertama, I have. Kenapa dia memakai have? Karena dia adalah I. Tadi to be dari I itu adalah have. For present perfect continuous tense, di mana formulanya subject plus have atau has plus been plus verb ing yang menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung. Kita masuk ke dalam example-nya. Misalnya, I have been studying English. Nah, yang menjadi subjeknya di sini adalah I.
Yang dipakai have ini adalah karena to be yang memakai I itu adalah have. Jadi I have been sesuai dengan rumus. Jadi studying ini adalah kata kerja yang ditambahkan dengan verb ing. Berarti ini tadi kan study, berarti kita tambah dengan ing, studying English. 5. Simple past tense, di mana formula subject plus verb 1 yang menyatakan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Nah, kita masuk ke dalam example. I studied English. Kenapa dia di sini memakai it? Karena verb 1 dari kata study yaitu study. Sedangkan kalau dia sudah verb 2, dia akan memakai studied. 6. Past continuous tense, di mana dengan formula subject plus was atau were plus verb ing yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Di sini kan subject memakai was atau were. Nah, kapan kita bisa menggunakan was dan kapan kita bisa menggunakan were? Nah, di sini kan kita sudah ketahui tadi bahwa ada 7 subjek. Yang pertama itu I. Nah, di sini I itu dia dengan to be was. Sedangkan you, we, they dia memakai to be were. Dan she, he, it juga memakai to be was. Nah, kita masuk ke dalam example. Yang pertama itu I. Berarti kalau I dia berarti dia memakai was. Berarti I was studying English. Sedangkan kalau dia they, kita tengok they berarti to be were. Oleh sebab itu kita bisa memakai they were playing football. 7. Past perfect tense, di mana formula subject plus had plus verb 3 yang menyatakan kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain di masa lalu. Contohnya itu seperti I had studied English. Di sini yang saya garisi ini adalah studied karena dia adalah verb 3. Sedangkan kalau misalnya nih contoh yang ketiga, my mother had cooked delicious food. Nah, setelah kata had, setelah kata had, maka dia adalah kata kerja yaitu dengan verb 3. Seperti kalau cook adalah verb 1, sedangkan kalau verb 3-nya adalah cooking. 8. Past perfect continuous tense, di mana formulanya adalah subject plus had been plus verb ing yang menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung lama sebelum kejadian lain di masa lalu. Kita masuk ke dalam example. Yang pertama yaitu I had been studying all night before the exam. Nah, yang menjadi subjeknya di sini adalah I. Yang menjadi had been-nya adalah had been. Dan yang menjadi verb ing-nya adalah studying. Seperti itu. Yang kedua misalnya, the children had been watching TV before dinner. 9. Simple future tense or will, di mana formulanya subject plus will plus verb 1 yang menyatakan rencana spontan, janji ataupun prediksi. Nah, example-nya itu I will study all night before the exam. Nah, number 10, simple future tense or be going to, dengan formula subject plus am atau is atau are plus going to plus verb 1 yang menyatakan rencana pasti atau yang sudah dipersiapkan. Nah, contohnya misalnya I am going to study all night before the exam. Nah, yang menjadi verb 1-nya di sini adalah study. Kenapa dia memakai am dari to be subject ini? Karena dia di depannya berawal dengan I, yaitu saya. 11.
future continuous tense dengan formula subject plus will be plus verb ing yang menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan. Example, I will be studying all night before the exam. Nah, apa yang membedakan number 10 dengan number 11? Kalau dia number 10, dia itu masih menggunakan verb 1. Dia itu masih study. Sedangkan kalau dia sudah di future continuous tense, dia ada menggunakan verb ing. Jadi yang tadi kata verb 1-nya study, dia akan menjadi studying. Self future perfect tense dengan formula subject plus will have plus verb 3 yang menyatakan kegiatan yang akan sudah selesai sebelum waktu tertentu di masa depan. Nah, example, I will have studied all night before the exam. Nah, yang menjadi subjeknya di sini adalah I, yang menjadi will have. Sedangkan yang menjadi verb 3-nya di sini adalah studied. Future perfect continuous tense, di mana formula subject plus will have been plus verb ing yang menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung lama pada waktu tertentu di masa depan. Nah, kita ambil example number 4. My mom will have been walking in the garden before it starts to rain. Yang menjadi subjeknya di sini adalah my mom. Will have been. Sedangkan yang menjadi verb ing-nya di sini adalah walking in the garden before it start to rain. 14. Past future tense or would dengan formula subject plus would plus verb 1 yang menyatakan kejadian di masa lalu yang niatnya akan dilakukan. Example number 2. The children would watch TV before dinner. Nah, yang menjadi subjeknya di sini adalah the children. Sedangkan would watch television before dinner. 15. Past future continuous tense dengan formula subject plus would be plus verb ing yang menyatakan kejadian yang diperkirakan sedang terjadi di masa depan menurut sudut pandang masa lalu. Misalnya example, I would be studying all night before the exam. Nah, yang menjadi subjeknya di sini adalah I would be verb ing. Nah, ini kan verb 1-nya study, berarti kalau dia verb ing berarti study, tinggal ditambahi ing, berarti I will be studying all night before the exam. 60. Past future perfect tense dengan formula subject plus would have plus verb 3 yang menyatakan kejadian yang diperkirakan akan selesai di masa depan menurut sudut pandang masa lalu. Example number 1. I would have studied all night before the exam. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah I would have verb 3 studied all night before the exam. Example number 2. The children would have watched TV before dinner. Yang menjadi subjeknya di sini adalah the children would have watched. Ini adalah verb 3. Television before dinner. A few moments later. Alright, we will have finished discussing the 16 tenses. Now we will move on to the second material, which is about the parts of speech. Parts of speech are categories of words used in English language. Let's learn together.
part of speech. Number 1, noun, yang digunakan untuk menentukan nama orang, benda, tempat, ide, atau tindakan. Example words ataupun contoh kata seperti go, drink, read, run, write, watch, study, sing, play. Example. Number 1, I go to school every day. Number 2, they drink juice every morning. Number 2, verb, kata kerja untuk menggambarkan apa yang subjek lakukan dalam kalimat. Example words: woman, man, pen, pencil, eraser, mon, at school. Dengan example, number 1, the woman is reading a book in the park. Number 2, the man walks in a big office. Number 3, adjective, pengubah kalimat untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Dengan example words: beautiful, cute, smile, big, red, clean, adorable. Dengan example, she has a beautiful smile. Number 2, the cat looks very cute. Number 4, pronoun, kata pengganti kata benda dalam kalimat. Example words: I, his, them, mean, they. Dengan example, they are playing outside. Number 2, I saw them at the market. 5, adverb, memodifikasi ataupun menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan dalam kalimat. Example words: today, quickly, my will, also, was. Dengan example, number 1, I will visit my friend today. Number 2, she finished her homework quickly. Number 6, preposition, yang menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dan beberapa kata lain dalam kalimat. Dengan example word: at, in, of, for, about, with, by. Dengan example number 1, she is waiting at the bus stop. Number 2, they live in a small village. Number 7, konjungsi, yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, frasa dari kalimat menjadi satu. Example word: for, and, nor, but, or yet, while. Example: I stayed at home for it was raining heavily. Number 2, she brought a pen and a notebook for school. 8, interjection, kata independen yang ditambahkan ke kalimat untuk mengekspresikan emosi. Nah, example word: who, look, see, wow, attention. Dengan example number 1, who, I didn't hear what you said. Number 2, I finally understand the answer. 9, determiner and article, kata untuk mengidentifikasi ataupun memodifikasi kata benda. Dengan example words: determiner, this, that, what, does. Dan article a, and, the. Dengan example, this book is very interesting. Number 2, that cars look expensive. Nah, number 5, I have a pen. Number 6, she is eating an apple. Number 7, the teacher is the classroom.